Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil review atau pembahasan kami tentang salah satu penelitian menarik yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, dalam penelitian ini kami ambil dari jurnal berjudul Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air Menggunakan Konsep Hydrocat, yang dimana dilakukan oleh Saiful Anwar dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Nah, kami tertarik membahas topik ini karena energi air adalah salah satu sumber energi terbarukan yang murah, bersih, dan bisa dimanfaatkan di banyak tempat, termasuk daerah pedesaan. Kemudian di sini ada daftar anggota kelompok, di mana kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Muhammad Kazimi Al-Khatami dengan NIM akhir 057. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Muhammad Raka Baskara dengan NIM akhir 0137. Kemudian ada Muhammad Izra Sulaiman dengan NIM akhir 084. Kemudian ada Muhammad Azizi Rais dengan NIM akhir 087. Dan juga Raffi Akhtar Ramadana dengan NIM akhir 0114. Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu latar belakangnya. Kebutuhan energi listrik semakin meningkat, sementara sebagian besar masih bergantung pada sumber energi fosil. Air merupakan sumber energi terbarukan yang mudah didapat dan ramah lingkungan. Banyak saluran irigasi di pedesaan memiliki aliran stabil, cocok dimanfaatkan untuk pembangkit listrik skala kecil. Diperlukan sistem pembangkit sederhana dan efisien, sehingga dikembangkan konsep hydrocat dengan turbin undershot dan generator DC. Oke, terima kasih rekan saya Raka. Kemudian di sini saya akan membahas tentang PLTA. Nah, apa sih itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi sebelum kita masuk nih ke hasil penelitiannya, kita bahas dulu konsep dasarnya. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air itu cara kerjanya itu mengubah energi air itu menjadi energi listrik. Prosesnya kira-kira begini. Air yang mengalir itu nanti akan memutarkan turbin. Ketika turbin itu memutar, turbin itu akan memutarkan generator, dan generator itu akan menghasilkan listrik. Proses singkatnya kurang lebih seperti itu. Komponen utamanya ada tiga. Yang pertama adalah saluran air, yang kedua adalah turbin, yang ketiga adalah generator. Besarnya listrik yang dihasilkan tergantung pada seberapa banyak air yang mengalir atau debit, dan tingginya jatuh air. Keunggulan pembangkit listrik tenaga air itu ramah lingkungan, bisa diperbarui, dan bisa dibuat dalam berbagai ukuran, mulai dari skala besar sampai kecil seperti mikrohydro dan picohydro. Selanjutnya saya akan membahas undershot turbine. Nah, di penelitian ini, turbin yang digunakan adalah jenis undershot turbine. Turbin ini unik. Kenapa unik? Karena digerakkan oleh aliran air dari bawah, bukan dari atas seperti turbin besar di bendungan. Jadi, air yang mengalir menumbuk bilah turbin dari bawah dan putarannya digunakan untuk menggerakkan generator. Jenis ini cocok banget nih buat aliran air yang dangkal tapi stabil. Contohnya, saluran irigasi di pedesaan, seperti pada penelitian ini. Nah, karena strukturnya sederhana dan murah, turbin undershot yang sering dipakai di sistem mikro atau picohydro seperti proyek hydrocat ini. Selanjutnya adalah saya akan membahas konsep pico hydropower. Nah, konsep pico hydropower atau hydrocat ini termasuk dalam kategori pico hydropower, yaitu pembangkit listrik tenaga air berskala sangat kecil, biasanya di bawah 5 kilowatt. Tujuannya bukan untuk menyalakan satu kampung, tapi cukup untuk kebutuhan dasar seperti penerangan rumah atau alat elektronik yang ringan. Nah, sistem pico hydro ini cocok banget nih untuk daerah terpencil karena nggak butuh bahan bakar, biaya perawatan rendah, dan bisa jalan terus selama ada aliran air. Komponen utamanya yang pertama ada turbin, generator DC, sistem transmisi yang dimana sistem transmisi ini adalah puli dan fan belt, dan beban seperti lampu LED. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Kazimi. Baik, terima kasih Raffi. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, di mana penelitian ini berlokasi di Desa Karangcegak, Kecamatan Kotasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih
karena memiliki saluran irigasi dengan debit air stabil dan dangkal. Sangat cocok untuk penerapan turbin tipe undershot yang dimana dipakai di penelitian yang kami kaji di sini. Lalu lanjut ke komponen utama penelitian, yang dimana komponen yang pertama adalah DC generator. Generator DC berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus arah atau DC. Energi mekanik dihasilkan dari putaran turbin yang dikopel langsung ke poros generator. Saat turbin berputar akibat dorongan air, kumparan pada generator berputar di dalam medan magnet dan menghasilkan arus listrik sesuai prinsip induksi elektromagnetik. Lalu ada undershot turbin, yang dimana jenis turbin ini bekerja dengan memanfaatkan gaya dorong air yang mengalir pada bagian bawah pedal turbin. Ketika air menumbuk bagian bawah pedal turbin, roda turbin berputar mengikuti arah aliran air. Putaran inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator tipe undershot. Tipe undershot dipilih karena sesuai untuk lokasi dengan aliran air dangkal dan kecepatan yang stabil seperti saluran irigasi di pedesaan ini. Lalu selanjutnya ada, boleh di next. Lalu selanjutnya ada komponen pulley dan fan belt. Pulley dan fan belt ini berperan untuk sistem transmisi mekanik untuk menyalurkan putaran dari turbin menuju generator. Rasio antara diameter pulley turbin dan pulley generator diatur agar kecepatan putar generator meningkat sehingga tegangan listrik yang dihasilkan dapat optimal. Yang selanjutnya adalah lampu LED. Komponen lampu LED SMD, yang dimana digunakan sebagai beban uji untuk menilai kemampuan sistem dalam menghasilkan daya listrik. LED dipilih karena efisien, memiliki daya kecil, dan cocok sebagai indikator hasil keluaran sistem pada skala mikrohidro. Pada penelitian ini, kami menggunakan lampu LED dengan variasi beban dari 1,2 watt, 2,4 watt, 3,6 watt, dan juga 4,8 watt. Selanjutnya, mungkin untuk prinsip kerja bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sistem hydrocat ini. Pertama adalah aliran air. Aliran air dari saluran irigasi ini akan digunakan menjadi sumber energi utama. Air tersebut kemudian diarahkan untuk menggerakkan komponen berikutnya, yaitu turbin. Turbin undershot yang digunakan berputar karena didorong oleh energi kinetik dari air yang mengalir tersebut. Putaran dari turbin ini lalu diteruskan untuk memutar generator. Disinilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Terakhir, listrik yang dihasilkan oleh generator akan disalurkan kepada beban. Beban yang digunakan dalam pengujian ini adalah lampu LED yang disebutkan sebelumnya. Secara singkat, prinsip kerjanya adalah konversi energi dari potensial air menjadi energi kinetik, lalu energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik yang siap digunakan. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada data pengujian. Dari data pengujian dapat dilihat pada tabel berikut. Selama pengujian dicatat bahwa putaran turbin berada di rentang 56 hingga 69 RPM. Sementara putaran generator mencapai sekitar 500 hingga 590 RPM. Perbedaan kecepatan ini dicapai berkat penggunaan sistem pulley dan sabuk atau belt. Pada tabel kita bisa melihat data performa sistem saat dihubungkan dengan beban lampu LED yang berbeda, mulai dari 1,2 watt hingga 4,8 watt. Terlihat bahwa tegangan mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya beban. Hal ini wajar terjadi dalam sebuah rangkaian listrik.
Data ini menunjukkan bahwa sistem hydroket kami berhasil berfungsi sesuai rancangan, meskipun daya yang dihasilkan masih dalam skala yang kecil. Baik, berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Analisis data ini dilakukan dari hasil pengujian sistem hidroket yang sudah kami lakukan. Terdapat 4 poin dalam analisis data tersebut. Yang pertama itu dari hasil pengujian, sistem hidroket kami berhasil menghasilkan listrik secara stabil dari aliran irigasi. Aliran air dari saluran irigasi memiliki debit yang konstan, sehingga listrik yang dihasilkan juga stabil. Ini terbukti dari data tegangan output yang hanya bervariasi sekitar 0,01 sampai 0,04 volt selama pengujian. Jadi bisa dibilang sistem ini cukup dapat diandalkan. Untuk poin yang kedua, berdasarkan karakteristik kelistrikannya, ada beberapa hal menarik. Yang pertama, tegangan menurun seiring bertambahnya beban. Ketika beban 1,2 watt, tegangannya 9,20 volt. Tapi saat beban dinaikkan menjadi 4,8 watt, tegangannya turun jadi 8,25 volt. Ini hal yang wajar karena semakin besar juga daya yang ditarik dari generator. Yang menarik adalah arusnya tetap konstan di 0,02 ampere untuk semua variasi beban. Ini menunjukkan bahwa beban yang kita pakai, yaitu lampu LED SMD bersifat resistif atau beban tahanan murni. Untuk efisiensi, daya keluaran yang dihasilkan masih tergolong kecil, yaitu antara 0,165 sampai 0,184 watt. Ini masih jauh dari potensi energi air yang sebenarnya tersedia. Meskipun begitu, daya ini sudah cukup untuk penerangan ringan seperti lampu LED kecil di area irigasi atau sawah. Sistem ini sangat cocok dijadikan solusi energi alternatif secara kecil di daerah pedesaan, terutama yang punya saluran irigasi seperti di Purbalingga tempat kita melakukan penelitian ini. Next. Untuk kesimpulan penelitian, terdapat 4 poin juga. Untuk kesimpulan pertama, sistem hidroket yang kami buat berhasil menghasilkan listrik dari aliran irigasi dengan menggunakan turbin undershot dan generator DC. Sistem ini bisa beroperasi secara stabil dan kontinu selama pengujian yang kami lakukan. Dari segi output kelistrikan, tegangan, dan daya yang dihasilkan bervariasi tergantung besar beban yang dipasang, yaitu dari 8,25 volt sampai 9,20 volt. Sementara arus keluarannya relatif konstan di 0,02 ampere. Yang penting, sistem ini sudah mampu menyalakan lampu LED kecil secara stabil, yang artinya tujuan awal penelitian tercapai. Efisiensi sistem masih rendah, daya keluar kecil dibanding potensi debit, tetapi cukup untuk penerangan ringan di daerah irigasi. Cocok sebagai solusi energi alternatif skala kecil di pedesaan. Untuk kedepannya, sistem ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal peningkatan efisiensi turbin dan generator. Potensi besar sistem ini menjadi solusi energi terbarukan di daerah pedesaan. Selain itu, sistem ini juga mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi dan tidak merusak ekosistem. Next. Untuk referensi yang digunakan yaitu dari S. Anwar, M. Tamam, dan I. Kurniawan dengan judul Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air Menggunakan Konsep Hydroket. Next. Oke, mungkin itu hasil review dari kami. Kami belajar bahwa energi air bisa jadi solusi nyata untuk daerah yang belum terjangkau listrik. Sistem seperti hydroket ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana pun bisa bermanfaat kalau dirancang dengan baik. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkannya. Kami siap untuk diskusi kalau ada pertanyaan ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.